idam baqo itu mukhalafatun lil hawadisi. Sampai ada pertentangan di antara golongan-golongan Islam, yaitu mengatakan Allah itu bersemayam di arsy. Arsy itu diartikan sebagai singgasana kerajaan. Istawa alal arsy. Orang Ahlus Sunnah mengatakan arsy di situ adalah bisa diartikan bahwa Allah punya arsy singgasana kerajaan, tapi kita menyerahkan kaifiyahnya, pertingkahnya singgasana kerajaan Allah itu seperti apa kepada makna yang dikenakan oleh Allah. Dan mengatakan arsy itu sebagai apa? Sebagai alam yang lebih besar dari bumi ini. Jadi kalau Allah bersemayam di sebuah alam yang sangat besar sekali dari bumi ini, apalagi Allah itu adalah menguasai bumi yang sangat kecil. Arsy itu Kanjeng Nabi ketika ditanya oleh salah satu sahabat, Nabi, arsy itu gimana? Arsy itu kata Kanjeng Nabi itu hamparan padang pasir tuh yang luas, membentang, yang tidak bisa dibatasi dengan penglihatan. Terus kita sepanjang memandang itu luas. Itu arsy. Sedangkan bumi yang kita tinggali itu udah seperti satu kerikil. Satu kerikil di atas hamparan padang pasir yang luas itu. Jadi sekerikil sisi pun bumi. Sama wadiwal yang kita tinggali itu. Sedangkan arsy itu yang itu menggambarkan perbandingan antara alam bumi yang kita diami itu dengan arsy. Allah berkuasa atas sebuah singgasana yang kerajaan yang sudah tidak ada terbatas. Itu pengertiannya. Tapi ada yang mengartikan singgasana kerajaan seperti singgasana kerajaannya yang kita pahami berdasarkan kemampuan akal pikiran kita. Nah, itu yang nanti akan mengarah kepada namanya golongan tajsim. Golongan tajsim itu kaum mujassimah, kaum yang menggambarkan bahwa Allah itu berfisik, berjisim. Allah itu berbentuk. Nah, ini yang nanti dijauhi oleh akidah Ahlus Sunnah wal sebab laisa kamitslihi syai'un, itu mukhalafatun lil hawadisi. Allah itu mukhalafatun hawadisi, laisa kamitslihi syai'un. Makanya arsy-arsy Allah ya Allah alam, kita enggak tahu. Tapi penegasan Allah bahwa Allah itu berada di singgasana kerajaannya fil arsy. Bagaimana kerjanya kita tidak tahu. Ya, seperti ilmu saja, ilmu kan ada pintunya gitu. Babul ilmi. Lawangnya coba kalau kita tanyakan seperti apa lawangnya. Nah, tapi ada kata-kata babul ilmi. Pintu Tapi ketika kita disuruh menjelaskan seperti apa lawangnya pintu, kita tidak bisa menjelaskan seperti pintu rumah-rumah yang kita diami kan. Ya Allah alam, tapi kan jelas sih disebut bahwa ilmu itu ada pintunya. Pintunya bagaimana kita nggak tahu. Nah, itu akidah yang selamat, namanya akidah itu salafis sholihin. Ahli sunnah jamaah begitu. Tapi ada yang menafsiri pengertian itu dengan kekuasaan, seperti biaidihim. Nahnu banainahu biaidina, dengan tangan. Ya Allah membangun bumi langit dan seisinya itu dengan tangan. Tangan itu dengan kekuasaan. Biar ada yang mengatakan tangan, ya udah kita mengatakan bahwa Allah punya tangannya priben ya embuh, belum ngerti. Cuma Gusti Allah sudah nyebut dalam Al-Quran biaidina. Ya, ini perbedaan pendapat yang kadang-kadang kalau kurang dipahami secara mendalam, ini yang akan memudahkan terjadi saling salah menyalahkan, akan saling sesat menyesatkan. Padahal kalau kita tarik saja dikatakan tadi babul ilmi,
ilmu dua lawang kayak apa? Kayak anak beli wong kang bayangkan lawangnya kayak lawang uma. Kan beli. Kayak ilmu dua lawang anak kayuwe busen kunci ya wis beli waras sana akal ya ngomongannya. Wis beli waras. Tapi kang ngomong ya yang disebut di situ ada pintu ilmu aja. Berarti ilmu punya pintu. Wallah atam pintu priben kan. Yang jelas tidak sama seperti pintu-pintu babus sama. Kan disebut babus sama. Lawang langit. Kayak apa lawang langit tuh? Lamun kita ngotot nggambaraken lawang langit kayak lawang uma, kayak kaum Mujasimah mau. Kaum Mujasimah itu yang sekarang sering dialamatkan kepada kelompok Wahabi. Tapi mereka sendiri banyak yang nggak mau karena begitu sih. Mereka juga mengatakan saya sih hanya mengatakan yang niguraannya anak tangan, anak mau disebut lawang langit, anak lawang ilmu. Saya tidak sampai menggambarkan bahwa lawang langit itu seperti lawang rumah. Lawang ilmu tidak seperti lawang rumah, cuma disebut lawang. Ya, ini sebenarnya tidak ada perbedaan kalau kita ngulik-ngulik ke dalam hatinya sih, dalam hatinya orang yang tauhid kepada Allah. Makanya ada seorang pengikut dalam satu toreko Rifaiyah di Mesir pusatnya. Yaitu ketika ditanya, Pak, sampean biasa ziarah kubur, biasa hadoroh, kirim bacaan-bacaan ningsya. Priben sih gambarnya Syekh sampean Rifai. Ngomongnya jawab Syekh Rifai selalu beserta saya. Beliau selalu beserta saya. Ya, maka sampean ning kene nguma iya beserta saya. Sampean ning kana iya. Sampai di seberang lautan iya beserta saya. Weru beli toli, weru. Syekh Rifai weru. Akhirnya dari anaknya kafir sampean. Dia mau kafir sampean. Siapa? Nyamakan ilmu Syekh Ahmad Rifai Badawi karo ilmu Gusti. Muni aja ning dindime rubah. Seolah-olah terbatas. Nah, tadi wong kang ditakoni mau priben beli hujaman wis bakal mongkon bedan dada isun besok. Telengen. Bedan cek ati isun. Wis sentok hujai. Sok wis bedan bae ati sudah priben. Loh, jadi di sini yang mengatakan kafir belum tentu benar. Sebab itu persoalan-persoalan spiritual. Dia nggak terima kalau menyamakan ilmunya Syekh Badawi Rifai dengan ilmu Gusti Allah. Dia tetap Allah. Ini semua yang menentukan Allah. Kemampuan yang dimiliki Badawi Rafis setelah meninggal itu yang memberi Allah. Jadi tetap dalam hatinya begitu. Walau kata-katanya tadi ditafsiri sebagai kata-kata yang kafir karena menyamakan ilmu Badawi dengan ilmu Gusti Allah. Nah, ini perlu hati-hati itu. Jadi jangan gampang-gampang kafir, murtad. Yang orang lagi ziarah kubur saja menghadap kubur lagi nyadong sekarang kan banyak gambarnya lagi nyadong tuh ini kelompok penyembah kuburan. Nah, itu kita bisa saja ini kalau orang-orang yang suka nyaci maki kita ziarah kubur kemudian menggambarkan kita nyadong yang arep kubur lagi nyembah kuburan ya ketika mereka ke masjid masuk masjid terus nyadong ngadepi tembok kan lho. Kan disebutaken memang penyembah tembok kan. Minta kepada kira-kira terima beli. Masa terima Kang nyadong ngarepe kuburan masa terima aja ning kuburan. Kang jaluk ning masjid nyalukin masjid ngadepi tembok. Diomong sampean aja nyaluk ning tembok masa terima. Enak banget juga beli nyaluk tembok beli apa aja. Sampai sujud ning karpet lamun dia mau enggak
digambar foto itu, inilah penyembah karpet. Masa terima? Nah ini yang perlu ikhtiyat, hati-hati itu. Jadi tampilan lahir, formalitas itu jangan dijadikan sebagai standar untuk memastikan suatu hukum. Jangan ngomong sujud ning dhuwure karpet dianggapnya menyembah karpet. Nyadong ning karpet tembok dianggapnya, sampai tekani kuburannya dong dianggapnya penyembah kuburan yang kodingin kan. Lakin kan gawe ribut mati Islam mana ada. Belane dalam bahasa yang saya tangkap dari berbagai perbedaan-perbedaan itu sebenarnya bahwa wong kang wis bakal ketempelan tauhid ati pikirannya langka ngaran bid'ah ngono langka. Kangaran bid'ah iku lang apa maning kafir bakal wis ketempelan tauhid. Ini wong tekani dokter kan, tekani dokter tadi dok. Saya sakit nih perutnya dok. Punten dok lah, beri resep dan sembuhkan saya dengan segera dok. Nah, iki bisa kita ngomong sampean njalukin dokter, njalukin usul langsung kan. Bisa. Dan bahasanya dok, coba dok sembuhkan saya dok nih, nggak enak. Teka sampai dok sampai gelem antri sejam 2 jam. Ya nyembari dokter kan. Ya, masa terima kan ngomongin ya. Am dia ngomong masa terima. Ya pernah kejadian di sini di dongkotnya kaum yang suka memurtadkan, mengkafirkan ada. Ya tidak sebut namanya di sini Cirebon, almarhum yang Sohibul Ikhya, ya saya yang disebut sebagai apa namanya jidat ireng ngono ya. Dari jubah cingkrang, ya kelompok-kelompok itu. Nah ini dia punya penyakit pengapuran di lututnya itu, jadi pengapuran. Satu ketika dibawa oleh seorang tokoh ulama yang biasa dari kelompok kita orang pesantren, dibawa karena dia sering mengeluh sih. Kayak ini saya biasa ke dokter saya setiap minggu cek gitu. Kontrol katanya. So ketika diajak ke suatu tempat di daerah sana Subang, ada acara. Nah, di tengah-tengah jalan ya, wah ini sudah nggak bisa, waktunya sudah segini. Ini mau kemana? Kita ini dok nyari tabib. Insya Allah nanti pengapuran bapak ini bisa sembuh. Wah nggak usah lah, waktunya begini. Saya sudah punya janji apa? Janji ke dokter saya harus kontrol. Jadi intinya nggak mau dia ke tabib tuh, harus cek ke dokter, kontrol ke dokter. Lah sampean jare Kang gini dari Kang apa sampean taat temen nih dokter sampai nyembah mokonon. Udah mokonon. Beli terima. Aku beli terima ya ayo melu ulah cak ni tabib. Terpada bae. Sampean ngafir-ngafiraken wong kang ning tabib. Dianggepe apa? Dianggepe ya musyrik, menyekutukan yang menyembuhkan itu tabib. Sementara sampean pada bae gantungan karo dokter. Lah ini yang banyak tidak disadari oleh kelompok-kelompok seperti itu. Makanya wis dianggap omongan-omongan orang begitu, so omongan mau kan dalam wong sujud ning karpet, penyembah karpet ngono. Nyadong karpet guta, nyadong berarti nyaluk ning guta. Kita yang melakukan seperti itu enggak terima, dan mereka yang melakukan seperti itu juga enggak terima pasti. Inilah kelebihan daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau lembut, dibikin lembut itu pasti benar. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Bismillahi, Allah itu Ismul A'zam, nama besar dari beberapa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala, merupakan nama teristimewa bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lainnya yang diberi nama Allah tidak ada. Kalau Ar-Rahman banyak namanya, Pak Rahman, Pak Rahim kan. Sifat-sifat yang lain, Ghafur, Abdul Ghafur ya nah. Itu Sattar ya nah. Tapi wong ngarani Allah. Pernah ada kejadian cerita malam itu wong diarani Allah langsung kesambar geledek. Diarani Allah. Ini khasul asma lillahi wa la yusamma bihi wa tidak bisa yang lainnya Allah itu disebut dengan Allah. Makanya Allah disebut sebagai Ismul A'zam, merupakan dalam ilmu thariqah itu titik wiridan, seperti titik ba itu sebagai pusat wiridan itu adalah Ismul Mufrad Allah. Ada namanya Ismul Mufrad, nama yang berdiri sendiri Allah. Tidak ada la ilaha, tidak ada illallah. La ilaha itu menafikan, illallah itu menetapkan. Tapi kalau Allah itu tidak didahului menafikan, tidak diakhiri dengan menetapkan. Makanya ada dalam kajian thariqah itu wiridan paling utama itu adalah Ismullah Al-A'zam Al-Mufrad. Jadi nggak mau nyebut Allah itu didahului dengan tidak ada dulu, nggak mau. Kedinginan hati, la ilaha, mau langsung Allah. Dikatakan paling utamanya zikir, afdhulu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah, kan fa'lam, kata afdhulu zikri, zikir paling utama itu kalimat la ilaha illallah. Itu orang ahli tasawuf dalam maqam tertinggi buang la ilaha, seorang usah ilallah, cukup Allah. Angkat lidah ke atas tepi, kemudian terus putar-putar lidah itu, katakan Allah supaya tidak ada hal-hal lain yang masuk ke dalam pikiran hati kecuali Allah. Makanya ini dalam wiridan thariqah Naqsabandiyah ismu mufrad. Thariqah Naqsabandiyah itu thariqah yang sanadnya itu bersumber dari sahabat Abu Bakar, sahabat yang tua senior. Maka bawaannya juga adem, tidak vulgar, lain dengan Qadiriyah. Kalau Qadiriyah itu bil jahri, vulgar, la ilaha illallah sampai mutar-muter, ngancel-ngancel. Nah, saya tapi kalau Naqsabandi, nah, biasanya Allah dalam lidah, dalam hati. Itu tepat dengan karakter sumbernya. Kalau yang satu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, muda, dia itu Qadiriyah. Kalau Naqsabandi dari sahabat Abu Bakar, bawaan wiridannya itu nggak kelihatan. Orang yang melakukan thariqah Qadiriyah itu biasanya nggak kelihatan. Wiridannya begitu, Ismul Mufrad dan di lidah. Kalau yang berjingkak-jingkak sampai keras-keras itu Qadir biasanya, tapi sekarang nggak ada bedanya karena banyak orang yang tidak mengerti apa itu Qadiriyah, Naqsabandiyah.